Pernahkah Anda merasa kalau membaca dokumen kurikulum resmi itu mirip seperti membaca bahasa alien yang rumit banget? Nah, kalau Anda seorang guru atau orang tua dari anak usia dini, Anda pasti tahu rasanya. Tapi nggak usah khawatir, di pembahasan kita kali ini, kita bakal merombak dokumen kurikulum matematika fase A yang tebal itu menjadi sebuah panduan yang jauh lebih menarik dan super gampang buat diaplikasikan ke anak-anak. Anggap saja kita lagi seru-seruan membangun sebuah rumah belajar yang nyaman, menyusunnya bata demi bata. Yuk, kita mulai. Oke, agenda kita hari ini cukup padat tapi bakal seru banget. Kita akan bahas 6 hal. Pertama, fondasi matematika fase A. Kedua, elemen bilangan dan aljabar. Ketiga, pengukuran dalam dunia nyata. Keempat, eksplorasi geometri dan tata ruang. Kelima, pengenalan analisis data. Dan terakhir, ringkasan cepat kurikulum matematika. Kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi matematika fase A. Jadi sebenarnya apa sih fase A itu? Sederhananya nih, ini adalah panduan belajar yang memang didesain khusus untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 SD ya. Kira-kira buat anak umur 7 tahun lah. Tujuan utamanya di sini tuh sama sekali bukan buat nyetak anak jadi kalkulator berjalan ya, tapi lebih ke membangun fondasi yang super kuat dan ramah anak. Kita pengen mereka punya intuisi dasar buat berhitung sampai angka 100, mengenali bentuk geometri di sekitar mereka, dan mulai paham gimana sih caranya menyusun data sederhana. Nah ini dia nih, pertanyaan yang sering banget bikin pusing para guru dan orang tua. Gimana sih caranya ngebangun fondasi matematika yang kuat buat anak umur 7 tahun tanpa bikin mereka stres duluan? Sering kan kita lihat anak udah takut duluan sama matematika karena pendekatannya terlalu abstrak. Pertanyaan yang sangat valid. Makanya buat ngejawab ini, mari kita bedah pilar-pilar kurikulum ini yang ternyata udah dibikin ke dalam porsi kecil-kecil yang jenius banget. Lanjut ke bagian 2, pilar pertama kita, elemen bilangan dan aljabar. Kita masuk ke struktur utama bangunannya nih, blok-blok logika inti dari kurikulum kita. Tanpa ini, anak-anak nggak akan punya bahasa dasar untuk ngertiin dunia matematika mereka. Konsep kuncinya di sini adalah intuisi bilangan atau number sense. Kedengarannya agak berat dan teknis ya, tapi aslinya simple banget kok. Ini cuma berarti si anak secara natural paham gimana angka itu bekerja sampai angka 100. Mereka bisa baca angkanya di buku, nulis di kertas, dan mereka beneran ngerti konsep nilai tempat. Jadi mereka tahu kalau angka 2 di bilangan 25 itu maksudnya 20, bukan cuma angka 2 biasa. Coba kita lihat target-target utamanya. Di sini, anak diajarin menyusun dan mengurai angka. Buat penjumlahan dan pengurangan, batasnya itu cukup sampai angka 20 aja. Dan ini kuncinya, wajib pakai benda konkret. Kita nggak mau nyuruh mereka melototin angka kosong di papan tulis. Belajarnya tuh harus kerasa nyata dan asyik. Bayangin aja, bagi-bagi sebuah apel jadi 2 buat belajar pecahan setengah, atau bagiin kue ke 3 temennya buat ngerti konsep seperempat. Semuanya tentang sesuatu yang bisa disentuh dan dilihat langsung. Eits, tunggu dulu. Anda mungkin baca dokumen ini dan kaget pas lihat ada kata aljabar buat anak umur 7 tahun. Serius? Aljabar? Bukannya itu pelajaran anak SMP ya? Eits, jangan panik dulu. Aljabar di fase A ini tuh beneran simple banget, super menggemaskan, dan sebenarnya sangat natural buat anak-anak di usia segitu. Aljabar awal di sini sepenuhnya visual. Anak-anak cuma diajak untuk paham sebenarnya apa sih arti dari simbol sama dengan itu lewat gambar-gambar lucu. Mereka belajar kalau apa yang ada di sisi kiri tuh jumlahnya harus seimbang dengan yang di sisi kanan. Terus mereka juga belajar mengenali dan melanjutin pola. Tapi bukan pola angka loh ya. Bisa pola warna kayak merah biru, pola bentuk gambar, atau bahkan pola suara kayak tepuk tangan terus injak bumi. Interaktif banget kan? Oke, mari bergeser ke bagian ketiga, pengukuran dalam dunia nyata. Nah, di pilar ini kita bawa matematikanya keluar dari selembar kertas dan langsung praktek ke lingkungan sekitar anak. Di tahap ini, anak-anak mulai berinteraksi dengan dunia mereka buat ngerti konsep perbedaan. Mereka bakal langsung ngebandingin mana sih benda yang lebih berat atau lebih ringan dengan memegang bendanya langsung. Mereka juga belajar membandingkan durasi waktu. Misalnya nih, mereka jadi sadar kalau waktu buat gosok gigi itu ternyata lebih sebentar daripada durasi nonton satu episode kartun favorit mereka. Dan ini nih bagian yang paling saya suka. Mengestimasi dan mengukur pakai satuan tidak baku. Asli deh, ini lucu sekaligus fungsional banget. Di usia ini, anak-anak nggak langsung dipaksa pusing pakai penggaris dengan garis-garis milimeter yang detil itu. Gantinya apa? Mereka ngukur panjang meja belajar pakai jengkal tangan mereka sendiri, atau menghitung panjang kelas pakai langkah kaki atau deretan pensil. Ini benar-benar membangun intuisi ukuran mereka dengan cara yang luar biasa keren. Sekarang kita masuk ke bagian 4, eksplorasi geometri dan tata ruang.
Kurikulum ini secara brilian misahin dunia 2 dimensi sama dunia 3 dimensi. Di satu sisi ada bangun datar yang formatnya 2D, kayak segitiga, segi empat, dan lingkaran, yang cuma bisa mereka gambar tipis di kertas. Nah, di sisi lain ada bangun ruang atau 3D. Ini tuh benda-benda nyata yang tebal dan bisa mereka genggam langsung, kayak mainan balok kayu mereka, kubus Rubik, kerucut es krim yang enak itu, atau bola sepak. Geometri di fase ini nggak cuma soal hafal nama bentuk loh, tapi juga paham soal tata letak spasial. Anak-anak diajak buat merangkai potongan bentuk datar jadi satu bentuk yang baru. Dan yang nggak kalah penting, mereka belajar membedakan mana kanan, mana kiri. Terus ngenalin benda ini tuh posisinya di atas, di bawah, di depan, atau di belakang benda yang lain. Kedengarannya sepele ya, padahal kesadaran spasial di dunia nyata ini krusial banget, bahkan sangat kepake pas mereka belajar nyebrang jalan nanti. Lanjut ke pilar terakhir kita, bagian 5. Pengenalan analisis data. Buat rekan-rekan guru sekalian, saya tahu banget nih, dengar kata analisis data itu kesannya udah kayak tugas berat mahasiswa tingkat akhir kan? Tapi saya jamin, konteksnya di sini murni cuma bantu anak-anak buat mengkategorikan dunia mereka yang penuh warna. Coba perhatiin alur logisnya. Anak-anak secara natural tuh ngelewatin 4 langkah ini, mulai dari sekedar mengurutkan mainan dari yang paling kecil ke besar, lalu menyortirnya berdasarkan warna merah atau biru, kemudian mengelompokkannya masuk ke kotak yang benar, sampai akhirnya mereka bisa menyajikan info itu ke kita dengan rapi. Cara mereka menyajikan datanya juga super gemes dan sangat visual. Kurikulum ini cuma minta mereka pakai turus atau garis coret-coret hitungan itu sama piktogram alias grafik pakai gambar. Biar ingatan mereka nggak overload, datanya dibatasi maksimal cuma 4 kategori aja. Jadi mereka bisa tuh bikin grafik piktogram pakai stiker buat nunjukin 4 hewan peliharaan favorit di kelas atau 4 warna kesukaan teman-teman sebangkunya. Dan akhirnya kita tiba di bagian 6, ringkasan cepat kurikulum matematika. Sip, sekarang kita udah berhasil nyatuin semua pilar-pilar tadi jadi satu atap kurikulum yang utuh. Poin utamanya ada di sini nih. Kalau Anda seorang guru atau orang tua, silahkan banget di screenshot slide ini sekarang. Ini ibarat contekan ajaib yang merangkum keseluruhan materi fase A. Semuanya lengkap di sini. Mulai dari intuisi angka dan pecahan pakai benda nyata, belajar simbol sama dengan dan pola, ngukur pakai satuan nggak baku, bedain bentuk 2D sama 3D, plus posisi ruang, sampai bikin grafik piktogram 4 kategori yang lucu-lucu tadi. Sebagai penutup, dokumen kurikulum ini ngasih kita semacam jembatan keledai, sebuah mantra super sederhana biar kita selalu ingat esensi dari fase A, menghitung, mengukur, mengenal bentuk, dan menyajikan data. Wah, ternyata simpel banget ya. Ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau fondasi matematika ternyata bisa dibikin senyata dan semenyenangkan ini, kira-kira interaksi sehari-hari apa lagi nih di rumah atau di kelas yang bisa Anda ubah jadi petualangan belajar yang seru besok pagi? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita yang berikutnya.